jangan deket-deket. Dia dekat-dekat. Viral di media sosial video amatir dua pelajar SMP berduel dengan dua pelajar SMA di Cianjur, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat pelajar SMP menantang duel pelajar SMA untuk bertarung melalui media sosial. Mereka pun sepakat untuk bertemu. Akibatnya salah satu pelajar SMA terluka parah setelah ditabrak oleh pelajar SMP dari arah belakang. Setelah video ini viral, polisi menangkap 10 pelajar yang terlibat. Viral di media sosial dengan judul gladiator ya, karena berhadapan dengan hukum hasil kita amankan yang diduga terlibat dalam video tersebut. Kemarin kita sudah menerima penyerahan juga dari Polsek karena dengan jarak yang jauh, yang penanganan awal ditangani oleh Polsek. Sekarang sudah kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kini para pelajar dan orang tua tengah menjalani pemeriksaan intensif. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Isyan, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan yang melanda Jakarta sejak Kamis pagi hingga sore membuat sejumlah pemukiman warga terendam banjir. Ketinggian banjir bahkan bervariasi dari 1 hingga 1,5 meter. Banjir di permukiman warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara semakin bertambah ketinggiannya hingga Kamis malam. Banjir yang terjadi sejak Kamis pagi ini juga meluas, yang sebelumnya hanya merendam 1 RW, kini meluas ke 6 RW. Banjir diperparah dengan meluapnya Kali Cagak serta pasangnya air laut, sehingga ketinggian air mencapai 50 hingga 80 cm pada titik terdalamnya. Warga yang akan melakukan aktivitasnya di malam hari terpaksa menerjang banjir hingga sepeda motornya mengalami mati mesin. Meluapnya aliran Kali Sunter membuat puluhan permukiman warga dan akses jalan di kawasan Cipinang Melayu, Jakarta Timur direndam banjir. Kali Sunter meluap akibat hujan deras yang melanda wilayah Jakarta pada Kamis pagi hingga malam. Sejumlah warga yang hendak pulang ke rumah usai bekerja terpaksa harus berjalan kaki dan meninggalkan kendaraannya di tempat yang lebih tinggi. Hingga saat ini warga belum mengungsi, namun apabila ketinggian air melebihi 150 cm, warga akan diarahkan untuk mengungsikan diri ke tempat pengungsian di Universitas Borobudur. Sementara itu di Cengkareng, Jakarta Barat soal pengendalian banjir di Jakarta. Nah, Pak Gub tuh dibilang mengulang cara usang gubernur lama karena jangka pendek begitu ya Pak Gub diambil dengan melakukan operasi modifikasi cuaca, dan yang disalahkan itu selalu curah hujan begitu Pak Gub. Nah, untuk pengendalian jangka panjang begitu Pak Gub, apakah kebijakan berbasis tata ruang dan lingkungan itu juga menjadi prioritas Pak Gub gitu? Nah, mungkin itu sudah Gub. Baik. Saya jawab dulu pertanyaan apa yang kritik dari LBH. Memang kalau teman-teman LBH nggak kritik itu menurut saya kurang. Jadi saya memang pengen dikritik juga. Tetapi prinsipnya begini. Sebenarnya saya tidak mengulang hal yang lama. Termasuk untuk normalisasi Ciliwung, normalisasi Krukut, normalisasi Kali Cakung Lama. Itu belum pernah dilakukan. Dan ini memerlukan biaya yang cukup tinggi. Dan itu saya akan lakukan. Dan ini pasti nggak populer. Karena apa? Harus memindahkan masyarakat, harus menyiapkan rumah susun, dan sebagainya. Dan pasti nanti di lapangan, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti ada singgungannya. Sehingga dengan demikian nggak apa-apa, dikritik kami tetap akan menangani itu. Yang kami tangani dengan modifikasi cuaca ini kan memang bersifat jangka pendek. Karena cuacanya ini kan given, bukan kita yang membuat. Cuaca ekstrim ini kan alam yang memberikan. Sehingga dengan demikian kami yang tangani itu. Nah, yang kedua mengenai anggaran, termasuk pengungsi, tentunya di semua OPD, terutama juga hadir Kepala Dinas Sosial, kita sudah siapkan untuk itu. Sehingga dengan demikian kalau ada pengungsi, Jakarta siap untuk mengalokasikan anggarannya. Selamat pagi Pak Gub, saya Nabila dari CNN Indonesia TV. Izin bertanya, kemarin Mensesnek menyampaikan bahwa Presiden ini sudah membentuk tim khusus untuk mengantisipasi cuaca ekstrim yang ada di Pulau Jawa. Mungkin tanggapan Bapak terkait tim khusus yang dibentuk
Dan juga kira-kira dari Pemprov DKI Jakarta akan memberikan masukan apa saja ya terkait tim khusus tersebut. Terima kasih. Yang pertama, kami terima kasih dengan arahan Bapak Presiden dan melalui Pak Mensesnek memang juga sudah disampaikan ke saya secara langsung oleh beberapa menteri. Dan kami akan bekerja sama untuk itu, termasuk mungkin daerah lain biaya untuk OMC kan pasti nggak ada. Sehingga dengan demikian Jakarta pasti akan berkontribusi untuk itu. Termasuk di dalamnya kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Pusat. Sehingga beberapa daerah yang ditangani oleh Badan Penanggulangan Bencana Pusat mereka yang melakukan. Tetapi untuk Jabodetabek, untuk OMC dan sebagainya kita yang melakukan. Jadi apa yang menjadi arahan Bapak Presiden untuk Jakarta pasti kami jalankan. Ya kita kerjasama. Pagi Pak, izin saya Amira dari Kumparan, mungkin melanjutkan pertanyaan yang lain. Tadi itu kan disebut kalau misalkan Mensesnek itu membentuk tim. Kemarin juga sempat disebut akan menambah daerah resapan air di Jabodetabek, khususnya di Jakarta diperbanyak gitu di lokasinya. Apakah udah ada obrolan dari pusat ke Pemprov soal ini? Yang pertama. Yang kedua tadi juga disinggung terkait cuaca ekstrim. Juga ada nggak sih Pak faktor eksternal selain cuaca ekstrim ini yang membuat menyebabkan banjir ini, terus juga perlu waktu lagi bagi genangannya untuk surut? Saudara-saudara sekalian, yang paling utama selain cuaca ekstrim, tentunya ada persoalan-persoalan internal yang terjadi di Jakarta. Apa itu salah satunya? Orang masih buang sampah sembarangan, orang masih membangun di atas bantaran sungai. Itu yang sebenarnya udah gak boleh lagi. Nah, kemudian kenapa salah satu hal yang kami tangani, termasuk menjawab pertanyaan tadi yang LBH, sebenarnya dalam pemerintahan saya sekarang sudah memulai untuk normalisasi Ciliwung yang tidak pernah dilakukan dulu. Normalisasi Krukut yang tidak dilakukan. Normalisasi Kali Cakung Lama yang tadi sudah saya putuskan, dulu tidak dilakukan. Sehingga dengan demikian kami melakukan itu dan memang ini tidak bisa dalam jangka pendek BIM Salabim selesai. Ini perlu waktu. Dan untuk itu ada yang jangka pendek, pengerukan, modifikasi cuaca, ada yang menengah seperti tadi kita mengeluarkan penlok untuk normalisasi Ciliwung, kemudian Krukut, Cakung Lama, semuanya akan kami lakukan. Gantian yang lain ya. Gantian yang lain. Ini saya ingin bertanya terkait banjir di flyover Seksi. Nah ini langkah yang sudah diambil dan dilakukan Pemprov DKI Jakarta ini seperti apa Pak agar banjirnya ini sudah surut terlebih kan ini banjirnya di flyover ya Pak dan agar tidak terulang lagi. Untuk terus yang kedua Pak, ini ada informasi dari media sosial dan ada kali atau serapan air di daerah Pulau Mas itu diuruk oleh batu atau tanah. Nah ini warga khawatir akan terjadi banjir walaupun memang di wilayah kali itu memang milik swasta, tapi apakah ada imbauan dari Pemprov DKI agar tidak terjadi banjir akibat pengurukan kali itu? Terima kasih. Saya jawab yang kedua dulu ya. Tentunya pemerintah DKI akan meminta semuanya tidak memperlakukan supaya air itu tidak bisa terserap. Termasuk kemudian kalau ada batu di semen dan sebagainya, kalau kami tahu dan ada datanya tolong dilaporkan, kami akan mengambil tindakan terhadap itu. Untuk flyover, silakan. Izin Pak Gubernur, Pak Wagub, teman-teman rekan media, dari 5 wilayah Jakarta memang per hari ini Jakarta Barat yang belum turun, belum surut. Kenapa belum surut? Karena Cengkareng drain, tinggi muka airnya masih tinggi. Kenapa dia masih tinggi? Karena Kali Angke, Kali Pesanggerahan, dan dari hulu semuanya masuk ke Cengkareng drain. Laut sudah mulai surut, kita sekarang sedang menunggu masa surut laut. Itu yang pertama. Yang kedua, menyampaikan juga kepada teman-teman semuanya, upaya yang kita lakukan selain menggelontorkan air gravitasi secara langsung ke laut, kami sekarang kalau kemarin utara dan pusat hari ini sudah kering, sekarang kami berpindah semua ke Jakarta Barat. Jadi semua tenaga, alat-alat kami, pompa-pompa kami, pompa-pompa mobil kami akan kami kerahkan ke Jakarta Barat pada hari ini. Salah satunya memang flyover Pesing, karena dia ada di wilayah Jakarta Barat. Demikian Pak Gubernur. Baik, terakhir kalau masih ada lagi, gantian. Kamu tadi udah belum? Oh, kamu belum. Sorry, maaf. Bapak izin saya Wasti dari
Ini bukan banjir ya? Kasus pelecehan. Oh. SMP. Saya nggak tahu, baru dengerin. Dan untuk penyelesaian mediasinya itu terkesan tertutup. Kan mungkin dari Pemprov DKI menaruh atensi terhadap hal ini yang pertama, Pak. Yang kedua, Pak. Di mikrofon loh, nggak kedengeran. Biar orang yang denger. Mati, Pak. Hah? Hidup. Emang ada? Itu Pak yang pertama. Yang kedua Pak, izin bertanya Pak, apakah Pak Gub dan Pak Wagub akan ke Bantu Tulis setelah agenda ini, karena pada hari ini Pak Bu Megawati berulang tahun. Jadi izin bertanya mengenai itu. Terima kasih. Bu Nana, ini saya sampai panggil Ibu Kepala Dinas. Ada pertanyaan tadi, coba diulang lagi. Bu izin bertanya mengenai kasus pelecehan seksual dan juga bullying yang terjadi di SMP Negeri 214 Jakarta Timur. Mungkin dari dinas sudah menaruh atensi mengenai mediasi yang terkesan tertutup ini, itu gimana untuk penanganannya? Terima kasih. Izin Pak Gubernur, kami sudah memediasi, mencoba memediasi, saat ini masih proses mediasi, tapi kami fokus sekarang kepada pendampingan anak-anak untuk didampingi psikisnya dengan dinas DPP APP, kami bekerja sama. Jadi itu nanti kan kita sampaikan, saat ini masih proses mediasi yang berlanjut. Ini sudah dua, sudah antara orang tua yang dikatakan korban dan orang tua yang masih dinyatakan pelaku. Ini sudah kami temukan semuanya. Ini masih proses berlanjut. Baik. Tadi pertanyaan yang kedua, habis ini kita sholat Jumat di sini. Terakhir. Udah. Oke? Jakarta itu sudah menyiapkan anggaran untuk ONC, bahkan frekuensinya juga ditingkatkan, dan juga dari tanggal 23 sampai 27. Nah mungkin boleh dikasih tahu Pak, kira-kira Jakarta itu menyiapkan anggarannya itu seberapa banyak sih, terutama dalam menghadapi ONC? Dibaca di APBD DKI Jakarta, kemarin juga udah baru saja diumumkan. Kita udah pers khusus tentang itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ke informasi selanjutnya, di mana banjir yang sempat surut di Komplek Perumahan Pondok Karya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan kembali merendam permukiman warga pada pukul 1 dini hari. Ketinggian air terdalam mencapai 60 cm. Pemirsa, Komplek Perumahan Pondok Karya di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan Jumat dini hari kembali terendam banjir. Curah hujan tinggi serta derasnya aliran Sungai Ciliwung menyebabkan banjir kembali merendam kawasan ini. Sebanyak 9 rukun tetangga di rukun warga 4 terdampak dengan ketinggian air hingga 60 cm. Hingga saat ini belum ada warga yang mengungsi dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Petugas BPBD DKI Jakarta bersama kepolisian masih memantau debit air dan berkoordinasi dengan pihak terkait. Telah terjadi banjir kembali yang mulai sekitar pukul 01 tadi ada hujan deras, awal masuk air 30 cm. Sekitar pukul 01.45 dikarenakan hujannya sangat lebat, kondisi air saat ini naik menjadi kurang lebih 60 cm yang terdalam. Misal ratusan rumah warga di Tanjung Lekong, Bidara, Cina, Jatinegara, Jakarta Timur banjir setinggi 1 meter. Status debit air di Kali Ciliwung, Jakarta Timur berada pada level siaga 3. Hal ini pun membuat rumah warga di pemukiman Tanjung Lekong, Bidara, Cina terendam banjir. Air sudah mulai masuk ke pemukiman warga sejak Kamis malam dan saat ini air terus masuk dan banjir semakin tinggi. Saat ini ketinggian berkisar 50 cm dan untuk yang paling dalam bisa mencapai 1,5 meter. Meski sudah terendam banjir, namun para warga masih tetap bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banyak dari rumah warga yang telah membuat jembatan dari kayu dari lantai 2 rumah mereka menuju jalan.
Ya, sementara itu hujan lebat yang melanda Jakarta membuat pemukiman warga di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur terendam banjir hingga ketinggian 130 cm. Pemirsa, pemukiman warga di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur masih terendam banjir hingga Jumat dini hari. Luapan air dari Sungai Ciliwung membuat ratusan rumah dan jalan di pemukiman warga terendam banjir. Ada sebanyak 500 kakak yang rumahnya terdampak banjir dengan ketinggian air 40 cm hingga 130 cm. Bisa data BPBD DKI Jakarta, cuaca ekstrim di Jabodetabek diperkirakan berlangsung hingga Februari. Hujan lebat diprediksi merata di hampir seluruh wilayah Jakarta. Memang BMKG kan menyampaikan bahwa hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk Jakarta akan mengalami cuaca yang cukup ekstrim sampai dengan mungkin di bulan Februari ini. Pemantauan kami di BPBD, hampir semua wilayah Jakarta mengalami situasi yang hampir sama, kecuali agak sedikit penurunan di Jakarta Pusat. Kalau yang 5 hari lalu Jakarta Pusat termasuk cukup parah, hari ini agak sedikit berkurang walaupun ada beberapa wilayahnya yang mengalami curah hujan yang cukup tinggi. Tetapi untuk Jakarta Utara, Barat, Timur, dan Selatan ini mengalami cuaca yang cukup ekstrim dengan curah hujan yang di atas. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan pemerintah pusat telah mengambil langkah taktis guna menekan intensitas curah hujan yang diprediksi akan mencapai puncaknya hingga akhir Januari 2026. Mensesnek meminta maaf kepada masyarakat atas gangguan mobilitas akibat genangan air yang melanda di sejumlah wilayah ibu kota. Pertama, sebelum saya menjawab, tentunya kami menyampaikan rasa prihatin bahwa dalam 2 hari ini, terutama hari ini, curah hujan cukup tinggi sehingga menyebabkan terjadi genangan air di beberapa ruas di jalan-jalan di ibu kota. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat yang terdampak dan kami telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, pemerintah Provinsi DKI, kemudian dengan BNPB, kemudian juga dengan BMKG untuk bagaimana memperkuat atau menambah operasi modifikasi cuaca yang dilaksanakan di wilayah Jabodetabek dengan harapan bisa mengurangi tingginya curah hujan yang memang ini memasuki puncak curah hujan sampai akhir bulan Januari. Dan bisa seperti apa situasi terkini di kawasan Kebun Pala, Jakarta Timur? Sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia dengan juru kamera Rizky Solehudin. Selamat siang Dilami, seperti apa situasi terkini di tempat Anda melaporkan? Ya, selamat siang Togi dan juga pemirsa. Ini banjir masih menggenangi kawasan Kebun Pala, Jakarta Timur, di mana untuk saat ini ketinggian banjir mencapai 125 cm itu di paling pojok ya Togi ya. Namun di tempat saat ini saya menggambarkan kira-kira banjir berkisar 30 hingga 40 cm atau seperti saya ya Togi dan juga pemirsa. Kemudian akibat banjir ini ada 32 kakak yang terdampak dan 97 jiwa. Memang hingga pagi ini belum ada tempat penampungan atau pengungsian daripada masyarakat dikarenakan masyarakat lebih memilih untuk melakukan evakuasi mandiri, yakni mengamankan barang-barang dan juga diri sendiri ya ke lantai 2 rumah mereka, karena masyarakat mengungkapkan bahwa banjir di kawasan Kebun Pala ini memang banjir tahunan yang kerap kali terjadi begitu ya Togi dan juga pemirsa. Jadi mereka memang sudah mengantisipasi dari awal, bahkan di lantai
satu rumah warga ini sudah tidak ada barang-barang elektronik, artinya memang mereka menghindari adanya konsleting listrik begitu Togi dan juga pemirsa. Tadi juga kalau kami melihat di kawasan Kebon Pala ini listrik masih menyala karena Pak RT mengungkapkan bahwa listrik ini biasanya mati jika ketinggian di banjir di kawasan Kebun Pala ini sudah 2 meter. Namun walaupun banjir menurut warga sekitar ini masih tergolong normal ya, tentu dari pihak RT, ketua RT dan juga pemerintah setempat masih bersiaga dikarenakan di Katulampa ini adalah siaga 3. Artinya memang banjir bisa naik sewaktu-waktu di daerah Kebun Pala, Jakarta Timur ini. Kemudian Togi dan juga pemirsa, ada masalah yang biasanya terjadi saat banjir, ya ini masalah kesehatan. Tadi Dinas Kesehatan juga sempat meninjau kawasan Kebon Pala dan mengungkapkan ada 3 penyakit yang biasanya muncul. Yang pertama adalah ispa, diare, dan juga penyakit kulit. Kemudian dari Gubernur Jakarta Pramono Anung juga memang mengungkapkan bahwa curah hujan di Jakarta pada beberapa hari belakangan ini tinggi sehingga dari pemerintah sendiri melakukan modifikasi cuaca hingga 27 Januari 2026 dan mengungkapkan akan melakukan modifikasi cuaca 2 hingga 3 kali dalam sehari. Nah, pemirsa, Togi, tidak hanya dari warga begitu yang terdampak, namun di samping sisi lain anak-anak ini malah menjadikan banjir ini sebagai wahana untuk berwisata dan bermain air nih ya Togi dan juga pemirsa begitu. Namun tentu di sini juga dengan pengawasan orang tua ya, karena banyak sekali anak-anak kecil sehingga ini perlu pengawasan orang tua dan juga tentu sebetulnya kalau terlalu lama di air, apalagi air banjir yang Anda bisa lihat sendiri ini lumayan keruh ya Togi, ini tentu bisa menimbulkan sejumlah penyakit begitu. Sementara kembali ke Anda Togi. Baik, terima kasih rekan Dilami Aulia dan juru kamera Rizky Solehudin telah melaporkan langsung dari Kebon Pala, Jatinegara, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan selalu berhati-hati. Bisa dilanda banjir, petugas kepolisian yang mengatur lalu lintas di Jalan Latu Menten, Jakarta Barat menemukan seorang sopir meninggal dunia di dalam mobilnya. Bisa sebuah minibus silver ditemukan berhenti di jalur sebelah kanan di tengah banjir yang melanda Jalan Latu Menten, Jakarta Barat. Petugas yang hendak mendorong mobil menemukan sopir dalam keadaan tidak bernyawa. Korban atas nama Rohim, warga Penjaringan, Jakarta Utara, diduga meninggal dunia akibat serangan jantung. Guna kepentingan otopsi, jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Sementara arus lalu lintas Jalan Latu Menten Grogol Petamburan Jakarta Barat mengalami kemacetan parah usai dilanda banjir akibat hujan deras yang mengguyur. Saya lagi di TKP untuk penanggulangan banjir ya, penanggulangan banjir di Jalan Latu Menten, ya kan. Tiba-tiba saya melihat ada mobil mogok. Lanjut mau saya dorong, ternyata nggak ada reaksi. Saya buka, ternyata udah meninggal. Pemirsa, akibat hujan yang mengguyur Bekasi, perumahan Jati Bening Permai terendam banjir. Air menggenangi permukiman warga hingga ketinggian 1 meter. Hujan deras sejak Kamis pagi hingga malam hari membuat perumahan Jati Bening Permai Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat terendam banjir pada Kamis malam. Air menggenang permukiman warga hingga ketinggian mencapai 1 meter. Selain hujan deras, banjir juga disebabkan drainase yang buruk serta menyempitnya saluran air di bawah tol Jakarta Cikampek. Selain permukiman, banjir juga merendam jalan raya hingga ketinggian 30 cm. Sejumlah pengendara motor yang memaksa untuk melintas pun mengalami mati mesin. Menanggapi kejadian ini, 2 mesin pompa portable dioperasikan untuk mengurangi debit air. Selain itu, 2 perahu karet dari TNI dan BPBD Kota Bekasi disiagakan untuk mengevakuasi warga. Warga berharap agar pemerintah dapat memperbesar saluran air agar kejadian serupa ke depannya tidak terjadi lagi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, AA News melaporkan. Pemirsa, pemukiman warga di Cipinang, Melayu, Makassar, Jakarta Timur pagi ini kembali terendam banjir.
Ketinggian air kini mencapai 60 cm setelah sebelumnya sempat surut pada dini hari tadi. Ratusan rumah warga di pemukiman Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Sejumlah warga harus melewati banjir untuk dapat keluar rumah lantaran belum adanya bantuan perahu karet. Ketinggian air di pemukiman ini mulai dari 30 hingga 60 cm di titik terendah. Bahkan sebelumnya, air sempat surut pada Jumat dini hari tadi. Namun, banjir kembali datang saat diguyur hujan dengan intensitas tinggi serta meluapnya aliran kali Sunter yang melintasi pemukiman. Sempat surut. Jam berapa semalam, Mbak? Jam 2. Jam 2 surut? Ya. Itu disedot apa emang hujan udah kelar? Disedot. Terus hujan juga udah berhenti semalam? Iya, berhenti. Nah terus naik lagi jam berapa? Naik lagi dari subuh. Cepat naik ya, Pak? Cepat. Ya karena hujan lagi apa ada kiriman juga? Karena hujan. Ini kiriman juga nggak sih, Pak? Tapi Pak? Kayaknya sih enggak, kayaknya sih karena hujan merata sih kayaknya. Kini warga berharap agar petugas memberikan bantuan perahu karet serta makanan maupun obat-obatan. Sementara puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 telah diungsikan oleh warga ke dataran yang lebih tinggi. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ibu kota Jakarta kembali diterjang banjir, salah satunya adalah wilayah di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat, akibat hujan yang terus-menerus sejak kemarin. Pemirsa, curah hujan yang cukup tinggi kembali mengakibatkan banjir di salah satu kawasan arteri Dan Mogot, Jakarta Barat. Banjir yang kembali menerjang mengakibatkan aktivitas warga terganggu, bahkan juga mengakibatkan kendaraan berhenti atau mogok mesin akibat tetap menerobos arus banjir. Dan untuk sementara ini bagi pengendara diminta untuk mencari jalur alternatif lain untuk menghindari jalan yang terendam. Jalur atau akses utama perjalanan dari kawasan Tangerang menuju Jakarta atau sebaliknya ini hampir lumpuh tadi pagi dan banjir yang tidak kunjung hilang dari kemarin dan ditambah curah hujan yang cukup tinggi hingga tadi malam. Akibatnya jalur arteri ini terendam banjir. Titik terparah banjir di kawasan Dan Mogot berada di kawasan halte Gantung mencapai 80 cm bahkan hingga 1 meter. Ya, curah hujan yang tinggi juga membuat lalu lintas di wilayah Dan Mogot, Jakarta Barat terendam banjir. Dan saat ini sudah ada rekan Naura Syafika yang akan melaporkan situasi banjir di wilayah Dan Mogot. Naura, seperti apa situasi terkini di sana? Ya, siang Togi dan juga pemirsa, hingga di siang hari ini untuk jalan Dan Mogot Raya Jakarta Barat ini masih tergenang oleh banjir di beberapa titik. Dan jika kita total memang untuk titiknya ini jaraknya lumayan jauh, di mana untuk total banjir di sini ada 6 titik yang berbeda Togi dan juga pemirsa dan juga memiliki ketinggian yang berbeda-beda. Dan salah satunya titik yang tadi cukup parah pada pagi hari itu adalah titik yang berada tepat di dekat lampu merah Grogol yang mengarah ke Cengkareng ataupun Kalideres. Dan jika kita lihat memang di sini untuk titik banjirnya ini tidak rata, Togi dan juga pemirsa, karena untuk kontur dari jalanan ini memang ada yang rendah, kemudian juga ada yang tinggi. Dan kalau kita lihat ini hanya ada di sebelah kiri, untuk genangan banjir hanya di sebelah kiri, jadi untuk kendaraan disarankan untuk menggunakan jalur yang berada di sebelah kanan. Dan kalau misalnya kita lihat ini ada beberapa kendaraan yang mengantri dari arah Grogol untuk menuju ke Cengkareng ataupun Kalideres melalui jalan arteri Dan Mogot. Dan ini antriannya lumayan panjang, dari pagi kami memantau masih terus banyak kendaraan yang mengantri karena harus satu persatu gantian masuk ke dalam atau masuk ke jalur kanan. Namun memang untuk petugas di sini sudah dikerahkan untuk membantu mengarahkan, juga mengatur lalu lintas dan juga memberikan informasi kepada para pengguna jalan yang ada di sini. Tidak hanya dari macet saja yang menjadi yang terdampak dari banjir, ini juga ada yaitu untuk rute Transjakarta ini mengalami perpendekan, di mana untuk rute Transjakarta yang khususnya
Koridor 3. Koridor 3 ini biasanya melayani dari Monas hingga Kalideres, namun hanya berhenti di halte Damai saja. Dan memang dari kemarin tadi kami mendapatkan informasi bahwa memang sebenarnya untuk genangan banjir ini sudah terjadi ataupun sudah ada dari kemarin pagi, bahkan sejak pukul 10 pagi dan berlanjut terus dikarenakan memang untuk curah hujan yang cukup tinggi yang berada di sekitar Jabodetabek ini, dan khususnya yang ada di Jakarta Barat yang ada di Jalan Dan Mogot. Dan pastinya untuk kendaraan tadi ada beberapa yang mencoba untuk nekat menerobos banjir, yaitu untuk roda 2 banyak sekali yang akhirnya mogok di tengah jalan karena nekat menerobos dari banjir ini. Dan juga sudah disarankan untuk kendaraan yang ingin melintas dari daerah Jakarta menuju ke Tangerang ataupun sebaliknya disarankan untuk mencari jalur alternatif lainnya karena masih belum ditemukan untuk solusi terkait dengan banjir yang ada di Jalan Dan Mogot Jakarta Barat ini. Togi. Baik, terima kasih rekan Naura Syafika bersama juru kamera Novian Dwi melaporkan langsung dari wilayah Dan Mogot Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali dan selalu jaga kesehatan. Pemirsa, akses Jalan Ceger Raya Pondok Aren Tangerang Selatan Banten terputus akibat terendam banjir setinggi 70 cm. Para pengendara pun terpaksa mencari jalan alternatif. Banjir setinggi 70 cm merendam Jalan Ceger Raya Pondok Aren Tangerang Selatan Banten. Akses jalan pun tak bisa dilalui kendaraan. Akibat terputusnya jalan, sejumlah pengendara pun terpaksa putar balik dan mencari jalan alternatif untuk bisa sampai tujuan. Meski jaraknya lebih jauh, selain itu aktivitas warga pun terganggu. Emang biasanya lewat sini gitu? Iya, lewat sini. Nah, terus dengan adanya banjir ini, cari alternatif lain atau gimana? Dari Ceger mau ke Tipiko. Mau ke gimana nih? Ya terbalik, cari alternatif mau nggak mau. Kalau buat nambah keluarga juga, anak, buat istri. Banjir terjadi akibat diguyur hujan deras hingga Kali Cantika meluap dan melimpas ke jalan dan permukiman. Banjir juga membuat akses jalan menuju Pasar Ceger terendam banjir hingga setinggi 40 cm. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kepungan banjir, seorang ibu hamil di Pandeglang, Banten terpaksa ditandu dengan perahu karet saat dirinya akan melahirkan. Warga membantu proses evakuasi sang ibu hamil dengan menyusuri banjir mencapai 1 meter. Melakukan menjemput yang lahiran ya, bersama Bidan Juju dan kader Desa Idaman ya. Warga bersama dengan perangkat desa dibantu bidan desa di Kabupaten Pandeglang, Banten mengevakuasi seorang ibu hamil yang hendak melahirkan. Dengan menyusuri jalan yang tergenang banjir sedalam 1 meter sejauh 2 km. Dalam kondisi hujan, Ibu Sarmina yang hendak melahirkan berhasil dievakuasi dan langsung dibawa ke bidan desa setempat. Ini kesulitan akses jalan, yang mana jalan yang menuju Kecamatan Papia terputus oleh banjir dan jalan yang menuju Kecamatan Ticung terputus oleh banjir. Berkat pertolongan cepat warga, Ibu Sarmina akhirnya bisa melahirkan anak pertamanya dengan selamat. Seorang bayi laki-laki berhasil lahir secara normal dan kondisi sang ibu juga sehat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.